Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas ancaman di bidang politik. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Saya Liani Sahandoko, nomor absen 18. Saya Linda Dwi Perwita, nomor absen 19. Saya Malika Siva Kalisya, nomor absen 21. Saya Mula Fiani Fatima Azhar, nomor absen 24. Dan saya Naila Safa Atifah, nomor absen 25. Oke, sekarang teman-teman tahu nggak sih apa itu ancaman dan apa itu politik? Ayo kita bahas sama-sama. Ancaman merupakan setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan yang dianggap dapat menimbulkan bahaya maupun kegelisahan. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi ancaman politik adalah setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan keutuhan keselamatan warga dan negara. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain yang pertama, intimidasi, kemudian provokasi, blokade politik, dan terorisme. Serta ada pula negara lain yang terlalu ikut campur dalam urusan internal Indonesia. Yang pertama adalah intimidasi. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu, seperti sebuah gertakan ataupun ancaman. Yang kedua adalah provokasi. Provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, ataupun pancingan. Yang ketiga adalah blokade politik. Blokade politik adalah suatu tindakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik yang akan menguntungkan salah satu pihak. Yang keempat adalah terorisme. Terorisme sangat berbahaya dan bisa mengganggu bangsa. Terorisme yang terjadi ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sebuah negara, bisa mengguncang ekonomi dan juga kondisi sosial budaya masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Misalnya saja seperti urusan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, pemilihan umum, maupun masalah hukum yang seharusnya menjadi permasalahan Indonesia dan harusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah Indonesia yang berwenang. Ancaman di bidang politik asalnya tidak hanya dari luar saja, namun ancaman politik juga bisa datang dari dalam negeri sekalipun. Apa aja sih contoh dari ancaman politik yang berasal dari dalam negeri? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tentunya sangat merugikan bangsa, karena korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur negara, sehingga menghambat kemajuan negara, dan nantinya akan menjadikan negara Indonesia kalah saing dengan negara lainnya. Yang kedua adalah konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Ancaman politik yang satu ini bisa menimbulkan beberapa bahaya dan resiko yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Selain politik di Indonesia yang akan terguncang, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan menjadi pecah akibat adanya konflik SARA ini. Yang ketiga adalah penurunan paksa pemerintahan. Jika suatu pemerintahan diturunkan secara paksa, tentunya akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Misalnya yaitu sistem politik yang semrawut, krisis ekonomi yang melanda, dan bahkan akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Yang keempat yaitu isu-isu negatif politik. Isu tersebut yang mungkin tidaklah jelas simpang siurnya akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang nantinya akan berimbas kepada sistem politik di negara Indonesia. Yang kelima adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jika di suatu negara terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, maka tentu saja politik di negara tersebut bisa terganggu, karena mereka perlu mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di negara tersebut, sehingga sistem politiknya tidak bisa bekerja secara maksimal.
Contoh ancaman politik yang pernah terjadi di Indonesia. Politik SARA. 1. Konflik antar suku di Sampit pada tahun 2001. Penyebab konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana. 2. Konflik antar golongan dan pemerintah atau GAM. Konflik ini terjadi karena banyak dari milisi GAM menginginkan lepas dari Indonesia. Sayangnya, pemerintah tidak mau dan terjadilah adu kekuatan selama bertahun-tahun. 3. Konflik Pilkada Jakarta tahun 2017. Konflik ini terjadi karena adanya dugaan isu SARA yang dilontarkan oleh salah satu calon gubernur DKI Jakarta yang mengakibatkan banyaknya aksi demonstrasi. Politik uang. 1. Pilkada serentak tahun 2015. Bawaslu RI mencatat sebanyak 92 kasus praktek politik uang terjadi pada masa kampanye, dengan sebaran kasus di 21 kabupaten atau kota di 10 provinsi. 311 kasus politik uang saat masa tenang dengan sebaran kasus di 25 kabupaten atau kota di 16 provinsi. Dan 90 kasus politik uang pada hari H pemilihan berlangsung dengan sebaran kasus di 22 kabupaten atau kota di 12 provinsi. 2. Pilkada serentak tahun 2017. Bawaslu RI menemukan 600 kasus dugaan politik uang di 101 daerah pelaksana pilkada. 3. Pilkada serentak tahun 2018. Bawaslu RI mencatat setidaknya 35 kasus politik uang di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Strategi menghadapi ancaman politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ketiga, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Sekarang teman-teman sudah paham kan? Oke, lanjut simak video berikut yuk. Partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi yang menempati posisi sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. KPK menyarankan agar pemilik suara melihat rekam jejak peserta pemilu pada 17 April mendatang. Dalam beberapa rentang tahun terakhir ini, KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan, anggota DPR ada 70 orang, ada anggota DPD 1 orang, anggota DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang. Diperkirakan lebih dari 60% pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan kasus korupsi di sektor politik. Dan kasus penangkapan Roma Hurmuzi bukan kali pertama KPK menangkap Ketua Umum Parpol. Ketua Umum P3 periode 2007-2014, Surya Dharma Ali, yang ketika itu merangkap Menteri Agama, dijerat 2 kasus di KPK, yakni korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan korupsi dana operasional menteri. SDA divonis 10 tahun penjara. Nama Ketua Umum Parpol yang terjerat korupsi antara lain Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2013, Anas Urbaningrum, yang divonis 14 tahun penjara dalam kasus korupsi Hambalang. Selain itu ada Presiden PKS 2009-2013, Lutfi Hasan Ishak. Ia divonis 18 tahun penjara atas kasus suap impor daging.
dan Ketua Umum Partai Golkar 2016-2017, Setia Novanto, yang divonis 15 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih.